Bismillahirrahmanirrahim. Kami meminta ridho dan izin Allah maka saya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon peresmian untuk kantor barunya kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus meresmikan sekretariat di Kabupaten Cirebon yang merupakan di bagian pakai dari Kabupaten Cirebon. Dengan hadirnya sekretariat baru ini itu dari kami di Cirebon dalam menunjang kerja lembaga Bawaslu dalam menyelesaikan urusan juga untuk kepentingan pemilu dan apresiasi atas pemerintah Kabupaten Cirebon yang memberikan kaitan dengan proses coklit tentu ada beberapa persoalan juga yang kita temukan. Satu soal proses coklit ini kita dilihat sebagai proses pembentukan dari penelitian untuk memastikan daftar pemilih kita terdekat. Karena itu Bawaslu melakukan fungsi pengawasan pada proses. Nah yang kami juga temukan soal masih ada yang kita soal atas petugas pemilih yang bukan SK-nya. Ada juga yang kami temukan misal hasil penyelidikan secara prosedur belum memenuhi kaedah secara coklit, ada sekitar yang tidak sah. Dan juga dalam proses ketika KPU dalam proses coklit menerapkan sistem IT yang berbasis e-coklit. Terkadang sistem IT KPU ini juga tidak berfungsi dalam situasi tertentu ketika tinggal tidak ada nilai juga orang seharusnya setelah dicoklit bisa masuk dalam sistem e-coklit masuk dalam sistem IT KPU. Nah ini kendala-kendala teknis dari nah selain itu juga ada kendala proses juga sebagai tadi Bawaslu sudah kecamatan, Bawaslu pusat juga soal transparansi basis informasi pemilih yang akan dicoklit. Kadang kita tidak mendapatkan informasi yang utuh. Ini juga kendala teknis pengawasan yang Bawaslu hadapi, termasuk soal daftar yang akan dicoklit, proses pendidikan, ataupun wilayah dan jadwal yang akan dicoklit, tadi juga tidak terkoordinasikan, tidak terinformasikan dengan baik dan tentunya akan dibangun dalam proses validasi ini untuk memastikan bahwa proses coklit secara substansi bahwa unsur pemilih yang sudah dicoklit sesuai dengan dari DP4 yang dimiliki oleh KPU berdasarkan dari data Kemendagri untuk dijadikan sebagai basis data pemilih. Bawaslu fokus mengawasi coklit dan kemudian satu untuk memastikan bahwa data pemilih kita ke depan harus clear. Bahwa ini akan menjadi daftar pemilih tetap yang tidak lagi banyak persoalan. Bukan dalam DPP daftar persoalan tetap, karena tidak pemilih itu. Nah kita ini bahwa proses pengawasan kita terhadap coklit itu memastikan kaedah pemilih yang akan menjadi daftar pemilih tetap terdekat tidak lagi ada persoalan. Yang kedua, fungsi pengawasan melekat itu daftar pemilih ada pemilih yang memang tidak terdaftar dapat masuk sebagai pemilih silumankah atau apa itu. Nah yang ketiga, fungsi pengawasan Bawaslu terhadap coklit ini juga untuk memastikan bahwa ketika akurasi data pemilih itu akan berpengaruh terhadap perencanaan logistik di KPU dalam hal teknis
hari berkaitan dengan surat suara dan kondisi yang lain. Nah, disitulah letak urgensi pengawasan di kepolisian harus dilakukan untuk memastikan bahwa satu warga negara Indonesia yang secara syarat memenuhi dan itu menjadi hak konstitusional warga negara terpenuhi dan tercatat sebagai data pemilih. Dan kedua, mengkoreksi ketika ada data pemilih yang potensi menimbulkan persoalan. Nah, itu juga terkaitan dengan soal kebutuhan untuk pelaksanaan legislatif. Berpedoman pada kerangka norma undang-undang yang ada, bahwa pelaksanaan pemilu tetap dilakukan dalam prinsip 5 tahun. Agar konstitusi juga menyebutkan hal itu. Nah, biarkan dalam wilayah ini nanti kita juga akan berakses tentang apa ya. Tapi secara substansi karena Bawaslu sudah melaksanakan undang-undang, maka kami akan mengikuti norma undang-undang yang ada sekarang. Jadi setelah itu belum ada keputusan apa mengabaikan proses. Sebagai bagian yang memang belum ada produk resmi secara legal soal apakah itu perubahan, penundaan. Jadi posisi Bawaslu sebagai pelaksana teknis undang-undang akan tetap konsisten mengikuti produk undang-undang yang ada sekarang. Undang-Undang 7 sebagai basis 2017 sebagai basis dasar pelaksanaan pemilu kita 2024. Pesan Masyarakat. Jadi pemilu 2024 sebagai ranah prosedural demokrasi dan pemilu sebagai momen penting bagi pemilu kita untuk menentukan transisi kekuasaan, transisi peralihan institusional dan ini strategis bagi pemilu juga. Maka penting untuk memastikan hak mereka apakah sudah terdaftar atau tidak. Oleh karena itu nanti bisa ngecek di link website KPU yang bisa diakses melalui telepon ataupun memang ketika mereka belum dilakukan pentutupan penelitian oleh petugas KPU bisa melaporkan ke Bawaslu. Nah, ini sebagai bagian dari komitmen kami melakukan kesiagaan mengawasi hak pilih warga yang kita sudah launching minggu lalu juga apel kesiagaan untuk menjaga hak pilih warga. Oleh karena itu, bagi ada warga negara yang kebetulan sampai saat ini belum didatangi juga maka melapor menginformasikan. Nanti kita akan cek kondisi di wilayah mana dan kami juga punya jajaran perawat untuk mengecek kebenaran tersebut dan kita akan lakukan pendampingan agar mereka mendapatkan hak konstitusional sebagai daftar pemilih jika memenuhi syarat.